Partai Demokrat ini terus meningkat, ada konsistensi untuk peningkatan. Bagaimana ini mempengaruhi target partai di 2024? Terutama dalam memajukan tokohnya sendiri. Karena kalau mau memajukan tokohnya sendiri, suara cukup bagus, tapi kan harus berkoalisi lagi. Ya. Rencananya bagaimana? Ya kalau dari kami begini, kami selama ini fokus saja nih, Demokrat kan berkoalisi dengan rakyat, ini arahan dari Mas Ahaye. Semua kader bergerak bersama di seluruh Indonesia seperti itu. Kita ingin mengusung perubahan dan perbaikan. Intinya begitu kan, inginkan pemerintahan selanjutnya juga harus bisa lebih baik. Namanya di Indonesia kan kita ingin pembangunan terus terjadi dan semakin baik. Nah perubahan dan perbaikan inilah yang akan kami terus usung. Nah begitu juga ini akan mempengaruhi konstelasi. Perubahan dan perbaikan ini kami usung kenapa? Karena ketika Mas Ahaye ini keliling dan seluruh kader kami keliling Indonesia, menyapa rakyat ya, membantu rakyat, aspirasinya memang sangat kuat ini. Ingin ada kepemimpinan dan pemerintahan yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini juga lah yang akan menjadi dasar koalisi kami. Jadi bagaimana punya teman-teman koalisi yang punya kesamaan visi, misi dan chemistry yang akan berjuang untuk perubahan dan perbaikan. Tapi kan semua juga pasti akan menawarkan perubahan dan perbaikan. Iya, tapi kan nanti kalau dari kami melihatnya adalah ya, kan pilihannya mohon maaf gitu, antara gaya pemerintah sekarang, kan misalnya Pak Andreas dengan PDIP punya cara nih gitu. Publik juga punya cara, punya referensi ketika kami dulu eranya Pak SBY gitu. Kemudian publik juga bisa melihat bagaimana sekarang Mas Ahaye 2 tahun di Partai Demokrat seperti apa kedekatannya dengan rakyat. Kira-kira publik juga akan melihat 2024 nanti akan lebih pas cara yang seperti apa ya. Karena kita tahu kan pasca pandemi ini kan tantangannya begitu luar biasa ya. Bagaimana kita bisa segera memulihkan ekonomi dengan situasi global yang juga semakin tidak menentu ini gitu loh. Dengan kita tahu kan harga naik, inflasi segala apa, ini kan tantangan yang tidak mudah gitu. Dan di tengah itu juga bagaimanapun kan kita punya beban masa lalu dari Pilpres 2019 yang harus diselesaikan oleh pemimpin di 2024 nanti. Kita nggak ingin ada lagi namanya polarisasi atau keterbelahan gitu. Nah, dari ini 2014 kan juga bahkan itu sebenarnya. Nah, itu dia yang kita nggak ingin terjadi. Demokrat kan selalu konsisten. Bagi kami tidak ingin mengejar insentif elektoral hanya dengan menggunakan isu polarisasi atau politik identitas. Nah, ini konsisten kami dan kami lihat di 2024 rakyatnya ke arah makin ke 2024 makin tidak menginginkan yang seperti itu gitu. Nah, sehingga mungkin salah satunya sumber kenaikan elektoral kami melihat bahwa Demokrat ini adalah partai yang konsisten tadi membantu semua rakyat ya tanpa membeda-bedakan dan bagaimana kesulitan rakyat bisa segera selesai. Jadi inilah yang akan kami lihat. Nah, lagi-lagi kita juga akan lihat nih bahwa kan orang ada yang tadi ya masukannya bagaimana mengusung calon presiden dan wakil presiden. Kalau kami inginnya tentu calon presiden dan wakil presiden yang punya peluang dipilih oleh sebagian besar rakyat dan sesuai dengan visi kami yang mengusung perubahan dan perbaikan. Nah, simbol-simbol tokoh yang perubahan dan perbaikan ini siapa ini? Kebetulan kalau misalnya di luar kuadran yang melanjutkan gitu ya, gitu kan? Ya salah satunya memang ketua umum kami Mas Ahaye. Tapi kami menyadari kami punya 9,36%. Sedangkan mau maju capres-cawapres butuh 20%. Ya tentunya kami akan sangat fleksibel mendiskusikan dengan teman-teman koalisi. Siapa calon terbaik yang kira-kira akan punya kemungkinan terbesar dipilih oleh rakyat pada 2024. Masih panjang ini. Masih panjang dan masih dinamis ya.